Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah pustaka yang saya hormati dan saya sayangi, kali ini kita berkunjung ke rumah dan perpustakaan Ibu Dr. Hajah Nur Rofiah. Beliau adalah dosen tafsir PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau adalah alumni dari Universitas, doktor dari Universitas di Ankara atau Universitas Ankara ya, Turki. Ankara Turki. S2 dan S3 tafsir di sana dan S1-nya di Tafsir Hadis Usuluddin Yayan Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, beliau juga punya perpustakaan yang sangat memadai dan sangat banyak, tentu saja sesuai dengan keilmuan beliau. Mungkin ini Mbak Nur Rofiah, sebelum kita masuk ke tentang perpustakaan, mungkin ada latar belakang sedikit pendidikan, misalnya di pesantren belajar apa, kemudian ke Yayan dan seterusnya. Saya buka biar kenal dulu ya Pak Jan. Ya, harus juga dulu. Habis itu ditutup lagi. Iya. Jadi ini Mas Edi, saya dulu mulai pesantren kan di Seblak Jombang ya, MTS MA 6 tahun, kemudian baru ke Jogja, YIN itu. Cuma di Krapyak ya? Cuma di Krapyak 2 tahun terakhir kalau tidak salah. Habis itu setahun nganggur tuh ya, nunggu beasiswa, lalu dapat ke Turki 5 tahun full, nggak pulang di Turki. S2 dan S3. 5 tahun selesai? 5 tahun selesai. Ya. Sahabat jelajah pustaka, kalau Anda membuka YouTube, menulis Dr. Nur Rofiah, maka akan mendapatkan konten-konten tentang tafsir yang isinya adalah kesetaraan perempuan. Betul, perspektif keadilan gender dan seterusnya. Jadi spesialisasi beliau adalah tafsir. Boleh dibilang spesialisasi? Betul, bidang studi saya adalah tafsir. Kemudian minatnya di gender, jadi digabungkan menjadi tafsir perspektif keadilan gender. Ya. Tetapi juga punya kegiatan-kegiatan lain ya, di KUPI gitu. Ya, jadi ya kalau kegiatan sekarang sih ngaji KGI ya Mas. Ya. Keadilan gender Islam itu yang lumayan nih berkembangnya agak cukup pesat. Berapa hari sekali, jam berapa? Awalnya itu kan random, jadi di rumah tuh mulai puasa tahun lalu. Lalu setiap keluar kota, jadi nunggu ada tugas keluar kota, iras-irus ngaji KGI gitu. Nah begitu pandemi, kita pindah ke online. Nah di online itu justru jangkauannya luas sekali, tidak terbatas kota yang disinggahi, tidak juga terbatas di Indonesia. Karena kawan-kawan di Mesir, bahkan di Inggris, di Amerika, seluruh dunia ya, mungkin nggak seluruh dunia, tapi ya, bisa diakses ya, dan bisa diakses oleh seluruh dunia itu betul. Ya banyak yang ikut, dan sekarang kita punya kajian yang nyaris rutin ya, karena saya sebenarnya nggak berani janji rutin Mas, cuma setiap Jumat malam jam 9 sampai 21 itu kita ada forum namanya Lingkar Ngaji KGI atau Keadilan Gender Islam itu. Dan peserta yang daftar ya, yang daftar itu sudah tembus 3.000, meskipun yang hadir itu sekitar 300-400 orang setiap malamnya, setiap Jumat malam itu. Jadi setiap Jumat malam jam 19 sampai 21, tapi Ramadan mundur 1 jam, jam 8 sampai jam 10 malam. Ini setiap minggu ya? Setiap Jumat malam. Jumat malam. Oke, jadi sahabat-sahabat jelajah pustaka bisa mengikuti. Itu pakai akun sendiri atau akun sendiri? Daftar ada form online, terus nanti kita akan kirimkan linknya setiap Jumat pagi. Oh, jadi tidak bisa terbuka siapa saja ya, harus daftar dulu. Siapa saja boleh ikut, tapi harus daftar dulu. Daftarnya ke alamatnya? Ada, nanti kita bisa bagikan. Sebetulnya di akun medsos saya juga selalu keluar ya, termasuk apa? Nur Rofiah. Kalau Facebooknya Nur Rofiah, kalau IG-nya N Rofiah,
Kalau Twitternya _Rofia. Tapi ada juga akun Ngaji KGI kalau mau ikut yang Ngaji KGI di Facebooknya dan Ngaji_KGI di IG-nya. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Nanti silahkan ikut di pengajian ini karena ini saya kira unik ya, tafsir perspektif gender dan setiap minggu ya. Setiap minggunya kita bahas tema-tema yang agak krusial untuk dibahas secara terbuka sebetulnya. Dan tafsir ya. Karena jadi, itu perspektifnya agama, jadi ekstra hati-hati untuk tidak salah bicara. Mbak Nur, di PT IKI itu ada S1, S2, S3 gitu ya? Ada 1, 2, 3. Dan Mbak Nur Rofiah di ketiga-tiganya? Tiga-tiganya. Ya, jadi saya ditempatkan sebagai dosen tetap pasca sarjana, tapi ngajar di S1, 2, dan 3. Gitu. Kalau sekolah di Ankara itu tahun berapa selesai? Selesainya 2001 ya. Kalau datangnya itu kan 96 Mas. 96 1 tahun full hanya belajar bahasa. Lalu 2 tahun pertama 2 tahun berikutnya S2, 2 tahun berikutnya S3. S3 nulis apa? S3 itu nulis dimensi ilahi dan manusiawi teks Al-Quran. Jadi bagaimana ngelihat teks Al-Quran itu sebagai pertemuan dari dimensi ilahi karena itu firman Allah, tapi juga dimensi manusiawi karena dia berbahasa Arab gitu. Nah, sistem pengetahuan kita yang klasik itu kan menekankan pada Al-Quran sebagai dimensi ilahinya, sehingga harus tunduk, harus ini. Kalau sarjana kontemporer ya, yang neomodernis model Fazlur Rahman, Aminah Wadud dan lain-lain, itu menekankan kesadaran bahwa itu dimensi manusiawi juga loh. Nah, gimana caranya kesadaran dimensi ilahi dan kesadaran dimensi manusiawi itu menjadi kesadaran yang bersamaan ada saat berinteraksi. Jadi sentris gitu ya ininya ya. Iya, digabungkan antara Theo dan antropo. Nah, omong-omong, apakah perpustakaan ini itu ada kaitan tahap-tahapnya ya, dari misalnya di pesantren, kemudian di perguruan tinggi dan seterusnya, topik-topiknya terutama? Sangat ya Mas, sangat karena saya sendiri mulai mengumpulkan itu sejak S1 sebetulnya ya. Sejak S1 itu kan tahun 90 saya masuk. Dan saat itu kan lagi gairah-gairahnya diskusi di Jogja itu kan. Di S1 9? Masuknya 90. Oke. Ketahuan. Saya 83, jadi tahu. Merasa muda. Nah, tahun 90 itu lagi banyak banget penerjemahan buku kan. Mizan itu Islam itu ya, tentang Islam. Cak Nur, Gus Dur juga lagi banyak-banyaknya memproduksi artikel buku. Nah, itu kemudian saya mulai ngumpulkan dan mulai tentu saja ya, awal buku yang pertama kali kita buru itu adalah buku-buku yang berkaitan dengan tafsir. Terutama berkaitan dengan tafsir yang agak kalau yang ulumul Quran ala pesantren itu kan yang kritis lah ya. Ya, ada itunya. Kalau itu kan memang kita sudah dapat gitu. Dan itu akan selamanya begitu terus kan. Nah, kita ingin, kalau saya tertarik beli buku itu, dia mesti ada yang baru nih di buku itu. Nah, karenanya kemudian ya banyaknya begitu akhirnya. Sebenarnya backgroundnya sama dengan saya. Saya itu tafsir hadis. Oh iya. Tetapi masih di Fakultas Syariah. Nah, saya angkatan kedua. Kedua setelah pindah ke Suludin. Sama juga. Saya kalau ulumul Qur'annya itu cukup di kelas. Tapi begitu perpustakaan yang saya baca adalah tulisan para orientalis tentang Al-Quran. Jadi mereka sangat kritis, kadang meragukan Al-Quran dan itu asik. Tapi juga kita baca responnya ya, lalu kita olah gitu. Betul, itu menggairahkan gitu ya. Jadi ada cara pandang lain. Terus kita juga seperti diuji ya dengan keilmuan kita yang warisan itu. Jadi keyakinan yang kita bawa dari pesantren seperti diobrak-obrak itu. Diobrak-obrak, tapi begitu balik lagi kita sudah punya kesadaran yang berbeda. Justru kita punya jawaban-jawaban dari itu ya. Ceritanya gimana kok waktu S1 memilih tafsir? Sebetulnya waktu itu
Saya daftar dua ya di Jogja sama di Jakarta itu. Dua-duanya diterima Mas, cuma di Jogja duluan gitu. Tapi mengapa tafsir? Saya waktu itu anak pesantren aja kan, nyarinya yang agama-agama gitu. Nah, lihat fakultas yang kayaknya agama yang deket banget dengan agama itu kan kalau nggak tafsir hadis, jurusannya ya atau syariah gitu, hukum Islam ya. Syariah. Cuma saya dengar syariah itu saingannya kan berat banget. Jadi coba tafsir hadis duluan, yang ini nomor satunya, siapa tahu tembus. Karena tafsir hadis itu peminatnya minoritas. Waktu saya di syariah atau jurusan pengadilan agama dan apa satunya itu sampai 50 orang sekelas. Kelas tafsir hadis saya itu hanya 15 orang. Oh gitu. Jadi konon itu pada takut masuk takut atau masa depannya nggak jelas. Itu dan lebih sulit karena kan harus langsung berkaitan dengan Al-Quran, kemudian literatur Arab, tafsir gitu. Jadi, saya sempat ini loh Mas, di semester berapa gitu kayak, loh kok Arab-Arabnya dikit. Kalau pertama kan MKDU ya. Iya. Terus kayak yang kenapa sih nggak di syariah aja, di syariah kitabnya banyak, kalau di sini sedikit gitu. Tapi seiring berjalannya waktu menyadari bahwa untung di Usuluddin gitu. Karena di Usuluddin kan memberi ruang yang luar biasa untuk diskusi dan mempertanyakan hal-hal yang sangat tabu gitu. Dan beruntung sekali merasa. Jadi sejak S1 memang mencoba akses literatur di luar literatur wajib di dalam kelas ya. Kan kalau di kelas kan pasti terbatas ini itu paling. Jadi apa aksesnya melalui apa waktu itu? Misalnya beli buku di mana? Iya. Kalau di Jogja itu kan sebetulnya banyak sekali ya toko buku yang harganya mahasiswa. Shopping center itu satu. Terus apalagi itu yang di dekat Sanata Dharma itu apa? Sosial Agency. Iya itu. Lalu perpusnya UIN, bukan Kosma UIN. Hatta masih ada? Saya nggak tahu, mungkin Hatta masih, tapi saya nggak aktif ke sana. Yang itu tiga itu ya, Koperasi UIN, terus Sosial Agency, sama yang tadi shopping center itu. Jadi pengalaman buku-buku itu masih disimpan sampai sekarang. Iya, jadi lambat laun itu saya menyadari ya Mas, ada buku-buku kan kadang kita punya tempat terbatas. Terus buku terus nambah gitu ya, sehingga kadang-kadang mau nggak mau harus sortir gitu. Nah, saya punya satu karakter buku yang tidak akan saya buang walaupun jelek ya, jelek. Saya contohkan ini Mas ya. Ini kan buku udah amburadul banget ini Pak Mas Dar ini ya. Saya nggak akan buang. Saya nggak akan buang karena ini isinya bagus banget gitu. Seperti nyeplok itu ya. Nyeplok banget dan belum tentu terbit lagi. Ini pokoknya buku-buku yang amburadul itu berarti dia bernilai gitu. Semakin sobek berarti semakin waktu itu pernah dibaca dengan sangat tekun gitu. Apakah persiapan ke Turki ya? Jadi dari S1 lalu langsung ke Turki atau gimana? 1 tahun kita belajar bahasa ya. Bahasa di Sanata Dharma. Bahasa Inggris. Sanata Dharma. Itu sudah beasiswa? Belum. Itu sambil nunggu beasiswa. Lalu Tapi sudah diterima? Belum. Prosesnya gimana prosesnya? Jadi ini agak unik nih. Ada dosen UI ya, namanya Pak Dr. Lutfi Zuhdi. Dia itu kan keluarga Krapyak ya. Nah, beliau ada akses yayasan Turki yang ngirim beasiswa itu. Lalu ke Krapyak lah. Berarti bukan pemerintah Turki? Bukan, waktu itu swasta. Ke Krapyak bertemu dengan Ibu Ibunya Ida Rufaida itu. Nah, sebetulnya saya udah pindah tuh Mas ke kosan lagi karena kursus bahasa Inggris itu. Nah, Bu Ida itu datang ke kosan saya. Itu luar biasa sekali, yang saya bersyukur, Masya Allah, kalau sudah jalannya ya, Bunyai pun mau datang ke kosan gitu loh. Saya nggak ada di kosan, bayangkan. Lalu meninggalkan secari kertas sobekan gitu, bilang ada beasiswa Kertui, tolong ke Krapyak gitu. Jadi saya langsung ke Krapyak, lalu memproses dan akhirnya bisa berangkat. Jadi ketika
ambil kursus Inggris itu belum ada rencana ke Turki. Belum. Baru akan cari beasiswa kira-kira mau kemana. Betul, kayak nganggur gitu. Jadi daripada nganggur, betul. Makanya ketika ditanya juga kenapa milih Turki, ya karena yang datang cuma Turki gitu, nggak ada alasan. Dan itu satu-satunya itu. kemudian Satu-satunya. yang diakses. Terus setahun kemudian langsung berangkat? Di tahun itu juga ya 96 saya berangkat, tapi dalam kondisi saya nggak tahu bahasa Turki sama sekali dan kuliahnya bahasa Turki. Terus, bahasa Turki. Itu langsung kuliah atau ada proses? 1 tahun belajar bahasa Turki. Belum kuliah, tapi saya iseng mendaftar ya, lalu diterima sebagai Özel Öğrenci namanya. Itu mahasiswa khusus lah. Dia bisa dapat kartu tapi belum bisa diperhitungkan. Jadi saya hanya mendengarkan saja di perkuliahan itu. Jadi kelas mendengar, apa namanya? Ya, partisipan. Ya kayak mustami gitu ya, lah. Mendengar gitu. Lalu baru tahun kedua mulai aktif kuliah beneran, terhitung jadi sebagai tahun full. pertama itu lebih ke bahasa sama bahasa. Ikut kelas. Ikut mendengar aja. Oke. Dan memang itu rencana mereka, apa namanya, desain mereka begitu atau gimana? Yang kalau pemberi beasiswa itu tidak ada hubungan dengan perguruan tingginya. Jadi mereka itu cuma silakan kamu cari sendiri. Kami akan beri biaya. Ini kasih segini gitu ya? Enggak segini. Jadi kita lapor, kita perlu sekian untuk bayar ini. Nanti mereka akan carikan. Kalau biaya hidupnya? Biaya hidupnya kan kita di asrama, jadi makan di situ, tinggal di situ. Maksudnya dibayar oleh pemberi beasiswa. Tapi asramanya ini asrama universitas? Atau enggak, asrama swasta. Asrama mereka? Swasta, iya, pemberi beasiswa itu. Jadi yang penting hidup, bisa makan, bisa belajar, bisa benar. Gitu. Tapi cukup untuk kehidupan yang lain. Jadi gini, kita kan orang pondok ya Mas. Jadi orang pondok itu saya juga orang pondok. Biasa lapar ya, kalau nggak ada makanan. Kalau nggak ada makanan ya nggak makan. Ya puasa gitu. Enggak sih. Kalau ya saya pernah soalnya nggak punya duit, nggak punya, datang ke masjid, nasi kotak buka itu habis, ke masjid lain tidak habis. Survive kan? Artinya kita tuh kreatif banget. Ya. Artinya orang pondok itu biasa inilah survive untuk yang terbatas itu bisa survive banget. Karena sebetulnya kan kalau yang saya rasakan itu bukan hanya soal ada makanan atau tidak, ada makanan pun nggak bisa makan kan kita karena makanan utamanya roti, sementara kita kan nasi. Kalau makan roti sepabrik juga, kalau belum makan nasi itu rasanya belum makan gitu. Dan itu adaptasi. Jadi puasa dari makanan enak, puasa dari nonton TV bisa paham, puasa dari buka buku langsung. Itu saya niatkan memang betul. Saya benar-benar yang niat insum puasa ya, puasa dalam tanda kutip, bukan puasa kayak Ramadan gitu. 5 tahun saya itu kerentek di pesawat waktu berangkat. Saya 5 tahun harus lulus S3 gitu. Jadi itu kerentek aja. Dan alhamdulillah di bulan yang sama, 5 tahun kemudian saya pulang. Oh gitu ya, dari Januari ke Desember kira-kira. 5 tahun berikutnya di bulan yang sama. Seingat saya sih Juni waktu itu. Jadi gimana kok milih tafsir di sana? Jadi kan ada 2 kemungkinan ya. Satu, apakah mau pilih sosiologi, antropologi, tapi dalam bahasa Inggris? Jadi yang bahasa Inggris itu hanya ada jurusan yang nyambung dengan kita, itu jurusan itu. Tapi saya kan nggak punya bekal teori sama sekali. Meskipun bahasa Inggrisnya sudah kursus. Ya bahasa Inggris juga bukan yang lancar banget. Terus nggak ada background studi antropologi, sosiologi sama sekali kan. Jadi saya nol secara substansi. Atau ada tafsir, ada hadis, tapi dalam bahasa Turki, nggak ada yang bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Inggris kan sebenarnya kita bukan dari nol karena sudah proses tadi itu. Bahasanya ya. Cuma Turki itu kan dari nol. Tapi secara substansi saya udah belajar agak lama nih berkaitan dari dengan pesantren. Dari pesantren. Sehingga saya akhirnya memilih
tafsir karena itu linear dengan S1, juga di antara tafsir dan hadis itu saya lebih memilih tafsir karena ini paling tidak sebagai Al-Qur'annya itu kan fix ya, diyakini asli dan sebagainya. Dan kalau misalnya baca kira-kira dalam bahasa Arab, bahasa Turki kira-kira linear lah ya gitu ya. Iya, bisa nebak. Bisa nebak. Ya itu. Jadi pilihannya begitu. Akhirnya saya sempat yang pernah nangis tuh Mas, kuliah itu ya. Karena saya kadang kan kayak anak itu dia nggak bisa ngomong bukan berarti nggak paham loh. Dia paham tapi nggak bisa ngomong. Nah, aku ngerasain gitu Mas pas kuliah. Dalam bahasa itu juga kan? Iya, makanya kita paham omongan orang tapi kita nggak bisa mengungkapkan. Nah, itu yang terjadi waktu kuliah tahun-tahun pertama itu kita ngeliat dosen ini pendapatnya itu bisa banget dibantah gitu. Cuma gimana cara baca? Akhirnya aku nangis lah. Habis itu aku titeni ya dosen-dosen yang secara pemikiran sama itu, sehingga aku nggak menderita karena Pak pengen bantah tapi nggak bisa. Minimal kan dengar sesuatu yang kita setuju kan beda. Tapi itu full bahasa Turki ya? Turki full. Nggak ada Arabnya, literatur ya, paling ya? Artinya, maksudnya literatur aja ya? Literatur aja, tapi kan kuliahnya, diskusinya dalam bahasa Turki semua. Tapi tesis, gimana disertasi juga bahasa meskipun Turki. Ini meskipun S1 dan S2, tapi kira-kira keilmuannya itu setara atau mereka jauh lebih maju atau pengertian? Iya, kalau waktu itu ya saya tidak tahu perkembangan berikutnya. Kalau lihat atmosfernya, kalau di Indonesia ini kan orang bebas mengekspresikan diri sebagai seorang Muslim dengan segala simbol-simbol keislaman. Bahkan orang menafsir dalam tanda petik ya, bahkan orang tuh bangga misalnya pesantren dengan nama Arab. Kalau di sana nggak ada begitu. Sehingga kesempatan untuk mendalami Islam sebagai ilmu itu menurut saya tidak seluas dan sebebas di Indonesia. Jadi konservatif maksudnya? Bukan konservatif ya, tapi justru karena nggak ada kesempatan itu, misalnya ada beberapa kelompok Muslim yang hanya bisa belajar Islam itu dari pimpinannya. Karena buku-buku lain yang berbahasa Arab itu kan juga tidak seleluasa bisa diakses seperti di Indonesia. Nah, karenanya kalau S1 saya menganjurkan di Indonesia. Tapi kalau S2, S3 jangan ke sana dulu lah. Kalau mau ke Mesir aja sekalian gitu, jangan ke sana. Nah, kalau S2, S3, nah ini menariknya kalau S2, S3 itu Turki ini kan dekat dengan negara-negara barat ya, Jerman, dekat. Sehingga banyak sekali alumni-alumni dari negara itu. Nah, itu yang waktu itu saya incer ya, ini nih yang harus atmosfernya ya. Iya, kalau yang alumni Timur Tengah, insya Allah ilmunya sama lah dengan yang di Indonesia gitu. Gak ada yang baru kalau ya, gitu. Ya mungkin ada, tapi tidak ini. Meskipun kita juga menyadari ya bahwa tidak semua yang dari sana bisa ditelan mentah-mentah, tapi paling tidak ada alternatif itu untuk membandingkan. Tapi kalau ingat sampai tahun sebelum tahun 2000 ya, berarti masih sekuler. 96, 2001. Ya, kalau nggak salah itu masih sekuler. Masih. Jadi masih belum Erdogan seperti sekarang ini. Masih gubernur waktu itu, gubernur Istanbul. Tapi gimana suasana keilmuan? Apakah masih orang tidak boleh azan pakai bahasa Arab? Oh, sudah boleh. Sudah, ya? Cuma ada ini banget ya, ketegangan antara Muslim sekuler dengan yang non sekuler, yang religius sebut saja begitu. Misalnya kalau Partai Islam menang, itu tekanan terhadap Muslim yang religius itu makin kuat gitu. Yang religius apa yang sekuler? Karena kan pemerintahnya sekuler. Oke. Jadi kalau partai yang Islam menang, itu kan pemerintahan yang berkuasa merasa terancam nih. Gitu, ya. Digencet dan sampai yang itu aku mengalami 2 kali Mas. Partainya Erbakan ya, waktu itu Refah itu. Habis itu penggantinya. Jadi selalu di Turki itu kalau waktu itu tapi Partai Islam menang itu besoknya itu proses pembubaran di Mahkamah Konstitusi nanti
tumbuh lagi partai dengan nama baru, proses lagi, menang lagi, bubar lagi, gitu. Lagi, terus ya. begitu. Sehingga aku tuh menyaksikan ya, mengalami sendiri juga harus dibuka jilbabnya masuk kampus itu. Untungnya aku tuh kampusnya kan ilahiyat ya, Fakultas Ilahiyat itu sebetulnya di bawah Institut Ilmu Sosial. Cuma dia kampusnya kan nggak terpadu. Bukan Kementerian Agama ya? Enggak, dia di bawah Kementerian Agama. Ilahiyat maksudnya agama ya? Iya, Fakultas Agama, tapi dia masuknya di Institut Ilmu Sosial Universitas Ankara gitu. Nah, Institut Ilmu Sosialnya itu di wilayah beda, ilahiyatnya beda. Kalau di ilahiyatnya kita bisa. Jadi payungnya itu ilmu sosial, tapi ada seksi ilahiyat. Ilahiyat itu. Nah, begitu aku mau selesai selesai S2 kan harus membatalkan, menutup status sebagai mahasiswa, nanti ganti S3, itu kan harus ke institut, bukan ke ilahiyat. Nah, itu aku harus buka jilbab gitu. Oh, jadi kalau di ilmu sosial itu harus buka jilbab, di ilahiyat enggak, tapi di ilahiyat enggak. Iya, maksudnya di ilahiyat. Iya, aman gitu. Maksudnya si dekannya itu berani untuk membiarkan. Cuma dari pertama kali masuk, aku tuh nyaksiin dosen-dosen perempuan di Fakultas Ilahiyat yang ini umum ya, tidak hanya dosen di Fakultas Ilahiyat, tapi perempuan-perempuan yang sebetulnya religius tapi bekerja jadi PNS gitu. Dia itu ganti jilbab dengan wig rambut palsu. Jadi menarik karena itu strategi yang aku nggak terfikirkan sama sekali ya, bahwa orang itu bisa berstrategi pakai wig untuk menggantikan jilbab sehingga dia merasa sudah menjalani. Dia padahal menurut Vicky, wig kan nggak boleh. Ya, tapi itulah strategi. Menurutku cerdas juga ini ya dalam situasi seperti itu kan bagian dari negosiasi kan. Negosiasi artinya dia ingin menutup kepalanya, tapi tidak ingin kelihatan menutup oleh pemerintah. Jadi itu umum banget Mas yang gitu itu. Padahal kalau dihitung secara formal, secara fikih itu sebenarnya kan seharusnya tidak menampilkan ke perempuan. Padahal malah jadi yang rambutnya ubang jadi lebih bagus. Menarik itu. Itu bagian dari negosiasi. Nah, waktu aku nonton film Kandahar, Kandahar itu kan film dokumenter. Waktu Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, itu ada adegan yang sama untuk laki-lakinya. Jadi gini, di Turki pun waktu perempuan disuruh buka jilbab ya, mahasiswi disuruh buka jilbab itu juga dibarengi dengan larangan laki-laki yang bercambang, Mas. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bercambang itu nggak boleh masuk. Ada ini loh pagar betis polisi. Itu untuk melarang mahasiswa jilbab sekali. Jadi memang ini tapi otoriter. Ya, jadi kayak ketakutan Islamofobia mungkin ya, seperti itu. Nah, di Afghanistan tadi itu juga ada cambang palsu di dokumenter itu. Jadi laki-laki yang tidak punya cambang kan harus bercambang. Di Kandahar sebaliknya. Sebaliknya. Ya, jadi begitu keluar dipasang, begitu masuk rumah dibuka itu. Persis seperti wig tadi. Sebaliknya dan itu wig kan sama-sama palsu. Nah, akhirnya kita ini saya sendiri sebagai perempuan Muslim ketika tinggal di situ tuh merasa Masya Allah ya di Indonesia itu begitu bebas ya dalam menuntut. Iya, mau jilbaban, mau belajar ngaji. Saya pernah ya ke dosen itu mau ngaji di rumahnya itu, ternyata dosennya menjawab gini, di sini enggak boleh Nur, itu ngajar ngaji di rumah itu harus ada izin. Dari di Mesir otoritas maksudnya ini? Di Turki. Di Turki ya. Harus ada izin dari otoritas setempat gitu. Dan biasanya di sini itu hanya bisa buka kelas ngaji kalau libur sekolah. Kan berarti jadi, aksesnya itu benar-benar yang ditutup. Padahal di sini ngaji di mana saja boleh. Di sini ngaji di mana orangnya yang susah ngaji disuruh banyak. Tapi ngomong-ngomong kalau di publik itu nggak ada ya pengajian di publik di sana? Mereka tertutup karena misalnya mau pengajian ya harus tertutup, tidak terlihat. Jadi tapi aku ngeliat gini sih Mas, ada sisi positifnya, agama terus nggak dipolitisir gitu. Jadi orang-orang itu tidak disalahgunakan. Justru tadi yang Saman bilang partai agama itu mempolitisir agama itu sebenarnya yang dilarang gitu.
bukan gitu, tapi bahwa di Turki simbol-simbol agama itu ketika tensi politik naik akan dibaca sebagai dukungan politik pada partai politik Islam, meskipun tidak semua orang yang cambangan itu mendukung partai politik Islam, tidak semua yang jilbaban mendukung itu, cuma dibaca oleh pemerintah sebagai ancaman, lalu itu yang membuat mahasiswa di diskusi di kelas yang merasa tapi itu jenuh gitu loh mempengaruhi cara berpikir mahasiswa yang jadi tidak terlalu bebas berpikir, tidak ekspresif itu. Justru kalau yang menurutku tidak begitu bebas itu kan yang Islamis itu ya, yang artinya dia punya ingin membawa agama ke dalam ruang negara. Tapi kalau mau mengkritisi penafsiran ya ada ruang justru, ada ruang. Nah yang menyedihkan sekali itu ya, waktu tadi itu partai politik Islam menang, lalu yang jilbaban disuruh nggak boleh masuk kampus itu, sampai yang mahasiswi itu dilema antara apakah mau meneruskan kuliah tapi harus buka jilbab, ataukah dia tetap berjilbab tapi harus DO. Dan banyak sekali yang milih DO, Mas. Banyak sekali. Dan mereka dengan nangis gitu, Masya Allah, di Indonesia betapa kita bisa dengan leluasa ya. Iya, apalagi sekarang kan. Terakhir ke Turki kapan? Lupa ya, tapi setelah lulus itu ke Turki lagi bareng Kiai Husain. Maksudku perkembangan terakhir ini setelah Islamisasi belum ya? Tapi baca-baca nggak? Bagaimana suasananya? Ya tidak langsung ini ya, tapi bahwa sekarang ini kan yang terakhir Turki mau membatalkan perjanjian yang jadi kan gini, waktu Republik Turki Sekuler didirikan, itu kan terjadi perubahan yang luar biasa. Mulai dari yang awalnya abjadnya hijaiyah jadi Latin, kemudian pakaian dari awalnya. Pokoknya larangan agama di ruang publik gitu kan. Enggak, itu juga, tapi juga ada menghindari banget teridentifikasi sebagai bangsa Arab. Mereka ingin teridentifikasi sebagai bangsa Eropa. Nah itu antara lain adalah dengan membatalkan sistem hukum syariah waktu kerajaan Kesultanan Utsmani itu dengan sistem hukum yang Barat itu. Nah sistem hukum Barat itu kan meletakkan yang diadopsi ya, meletakkan laki-laki dan perempuan secara setara. Nah itu yang katanya sekarang mau dibatalkan. Karena yang setara itu yang dibatalkan sekarang. Karena dianggap, tapi sudah apa belum? Kedengarannya sudah ya. Cuma apakah itu lalu ada penolakan? Tapi bahwa yang miris di saya itu, kenapa ya perempuan itu di negara Muslim bisa setaranya harus sekuler dulu? Gitu. Kenapa sih? Kenapa kesetaraan yang kalau dalam keyakinan bukan justru itu yang menjadi spirit dari sistem ajaran Islam ya, pemanusiaan perempuan seutuhnya. Penyetaraan bukan hanya laki perempuan tapi seluruh manusia di abdi khalifah fil ard gitu kan. Bahwa gini, budak bahkan dimerdekakan. Betul, bahkan budak itu dimerdekakan. Spiritnya loh ya, tapi kalau kita berhenti di teks kan membolehkan jadinya gitu. Nah, spirit itu sebetulnya kan kuat sekali di dalam Al-Qur'an kalau dilihat sebagai sebuah sistem ya. Cuma kenapa sih kalau mau setara itu malah justru dianggap bertentangan dengan Islam? Kenapa kalau setara kita harus keluar dulu? Padahal di dalam itu ada konsep-konsep gitu dasar. Loh. Betul. Padahal di dalamnya ada dan kuat sekali. Juga di Turki itu ya bersih banget Mas negaranya itu. Jadi Eropa banget. Iya Eropa banget. Disiplin kalau mau naik kendaraan umum itu benar-benar baris gitu. Nah pertanyaannya lagi, kenapa sih harus sekuler dulu? Kenapa harus sekuler dulu? Kalau S3 waktu itu gimana perjalanan? Ini berkaitan dengan buku ya? Kalau apakah S2, S3 ada kaitannya dengan penambahan koleksi buku dan? Jadi justru waktu S2 itu kan saya nulis pemikiran Pak Masdar ya. Oh, S2-nya itu S2, ya. Jadi
Sudah pernah diterbitkan belum di bahasa Turki? Problemnya bahasa Turki. Di Indonesia kan dong? Iya, saya pasti memang Indonesia kan belum sempat. Jadi pendekatan transformatif terhadap Al-Quran, studi atas pemikiran, Master Dan Farid. di sana nggak ditolak? Tema itu kan dipuji sama dosen-dosen pengujiku. Siapa diajar? Dipuji. Oh, dipuji. Jadi mereka merasa itu pendekatan yang sangat bagus sekali. Bahkan aku kan gini Mas, nulis tesis itu ya. Pertama nulis bahasa Indonesia dulu. Habis itu kuturkikan semampuku. Lalu aku minta temen Turki asli satu kelas yang kelihatan kritis gitu untuk benerin Turkinya. Nah temen ini dia habis baca tulisanku itu, dia komen, Bu Zeki Bir Adam gitu. Jadi ini tokoh yang kamu tulis itu cerdas banget gitu. Dia komentar begitu dan memang diapresiasi oleh ini terutama buku tadi ya. Nah proses karena nulis Pak Masdar, akhirnya kan semua buku-buku yang bisa mendukung itu. Ini hanya salah satunya ya. Jadi keseluruhan dari pemikiran. Iya, artinya ini buku-buku itu sejarahnya adalah karena nulis itu, gitu. Karena nulis tema jadi itu. koleksi buku ini. Betul. Dan minta ke P3M kumpulan artikel sehingga. Kalau S3-nya? S3-nya meneruskan ya, sebenarnya tidak jauh juga dari itu. Cuma lebih fokus kalau Pak Master itu kan gimana melihat Al-Quran sebagai alat perubahan ya di masanya dan bagaimana menjadi alat perubahan juga sekarang. Nah, salah satu poin penting dari pendekatan Al-Quran secara transformatif itu kan ada kesadaran bahwa bahasa itu simbol gitu. Karena di balik bahasa itu ada substansi, sehingga dimensi ilahi ini yang substansi itu. Perintah untuk tauhid, untuk berbuat kebajikan dan sebagainya. Nah, itu lalu aku fokus kepada Al-Qur'an itu sendiri kan gimana ya caranya melihat Al-Qur'an. Di satu sisi dia kalamullah, tapi di sisi lain dia juga dibahasakan dengan bahasa manusia dan dia ada di ruang historis. Jadi dari S2 minjem konsepnya Pak Master, lalu S3 ingin masuk menjadi transformator. Betul, gitu. Betul. Jadi gimana nih mendudukan? Dan itu berikutnya Mas ya kayak habis itu kan aku kerja di P3M yang 2001 itu bareng Zuhairi, bareng Masrum, Mas Aidi setelah itu ya kayaknya. Nah itu kan Islam Islam emansipatoris gitu. Jadi selama di P3M 3 tahun di program itu, lalu aku kayak punya kesadaran bahwa Al-Quran membaca Al-Quran itu harus membebaskan. Dan kita harus kritis bahwa membaca Al-Quran juga bisa sebaliknya. Bukan Al-Qurannya, tapi kita sebagai pembaca itu. Lalu setelah itu, kan aku keluar waktu jadi PNS itu. Lalu masuk ke Rahima, tapi bukan sebagai staf kayak di P3M, sehingga tidak harus setiap hari. Nah di situ baru bergulat dengan isu perempuan. Jadi kayak melanjutkan, Islam itu harus membebaskan, begitu masuk Rahima harus membebaskan perempuan. Jadi sebenarnya pemikir Indonesia juga ada banyak dibaca di Turki ya, seperti sampai menulis seharusnya mereka baca juga ya. Jadi mestinya gini. Jadi banyak sekali pemikir-pemikir di Indonesia yang menurutku itu sudah sangat progresif banget. Bahkan di Turki, untuk ukuran Turki yang sekuler pun, kalau orang Indonesia itu kayak Pak Master ini kan model-model orang yang tradisi kuat ya, teksnya kuat sekali. Jadi setelah dari Turki itu pada bulan itu pulang atau santai dulu atau gimana? Langsung kayaknya ya, karena udah 5 tahun Mas, bayangin. Waktu itu masih sendiri ya? Belum. Sendiri. Itu kelebihannya Mas. Karena buat perempuan saya itu salut banget ya kalau ada, sekarang kan ngajar di S2, S3 banyak. Ada perempuan juga kalau di PTIK sekarang. Itu ada yang lagi hamil, ada yang punya anak, Masya Allah, luar biasa ya. Karena beda kan dengan laki-laki, nggak hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Itu tuh panjang banget berturut-turut. Pekerjaan domestik bisa dibagi ya Mbak? Ya, pekerjaan domestik boleh dibagi. Tapi kalau yang reproduktif itu sebenarnya ada juga yang bisa ya, kayak menyusui kalau sudah bisa disimpan di kulkas kan misalnya bapak-bapak bisa. Kalau setelah pulang, katakanlah dari dulu sampai sekarang ini,
masih mengumpulkan buku, masih apa konsentrasinya lebih banyak ke apa? Lebih banyak ke mungkin gender memang ya akhirnya ya. Atau jadi sejak pulang P3M itu topiknya sudah gender ya waktu itu? P3M masih yang pemikiran Islam ya. Jadi secara umum gitu yang agak baru-baru gitu. Kalau kebelakangan setelah concern di isu gender, utamanya setelah gabung di Rahimah itu kan ada program pendidikan ulama perempuan. Jadi mulailah kita, memang Rahimah sendiri kan konsennya pada Islam dan hak-hak perempuan. Jadi sejak itu kayak dikondisikan untuk memberi perhatian khusus pada isu perempuan dalam Al-Quran. Jadi bahan tafsir, bahan bacaan itu kemudian konsentrasi ke sana. Iya, jadi kayak yang bekal lama terus yang baru semangat baru emansipatoris di P3M itu lalu ketemu isu perempuan jadi kayak buku gitu loh Mas, dari yang umum lalu mulai menyempit gitu. Jadi koleksi buku itu banyak ke sana juga ya. Benar, karena banyak menulis tentang isu itu, banyak bicara soal itu ya akhirnya itu yang banyak gitu. Tapi kalau boleh nanya Mbak Nur, tentu punya ketertarikan kan, akhirnya kemudian nyebur dan total, khususnya di isu gender. Dan khususnya kalau tadi Mas Waidi bisik-bisik sama saya di jalan, kaitannya ini justru berangkatnya dari perspektif agama, kan? Tafsir. Tafsir. Secara khusus tafsir. Nah itu ketertarikannya dari mana sebetulnya? Awalnya mungkin dari S1 itu ya Mas ya, karena kan waktu S1 itu sudah mulai sistem diskusi di kelas itu. Dan waktu itu juga di Indonesia secara umum kan isu gender dikaitkan dengan Islam itu sedang dimulai, lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Dan benturannya juga keras waktu itu. Keras ya. Penolakannya kan waktu itu cukup keras. Cukup jadi keras. Makin semangat sebenarnya. Nah, aku ingat tuh pas waktu di UIN Jogja itu, IAIN Jogja waktu itu ya, sampai ngundang Rifat Hasan dari kelahiran Pakistan itu bicara tentang perempuan dalam Al-Quran dan hadis. Iya, jadi gimana ya, kita itu kayak yang diberi warna baru karena selama ini kan yang biasa kita dengar misalnya ya, contoh sederhana itu bicara tentang apa ya, agak sensitif enggak apa-apa tuh. An-Nisa ayat 3 misalnya An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3 itu kan sebetulnya ada pesan tentang poligami, ada juga monogami gitu loh. Cuma kok bisa ya yang bagian monogami itu benar-benar enggak mewarnai, kayak enggak ada gitu. Bahkan kayak nusyuznya suami ya. Nusyuznya suami itu kan sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Tapi sampai sekarang itu ini apa? Biasa diartikan pembangkangan istri atas suami. Gitu karena terhadap kewajiban terhadap. Ya, asumsinya. Jadi nusyuz itu hanya istri yang melakukan. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada suami. Ini mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan, itu nusyuz untuk suami. Tapi mainstreamnya itu seolah-olah hanya perempuan, jadi laki-laki superior. Betul. Gitu. Akhirnya kan dari saya sampai pernah nanya loh ke mahasiswa saya di PTIK yang S1 itu kan memang hafal Quran semua, wajib, ada yang terbatas, ada yang full gitu. Saya tanya loh, ada nggak nusyuz suami di dalam Al-Quran? Semua menjawab nggak ada. Padahal mereka hafal Quran loh, banyak yang sudah 30 juz. Begitu saya bacakan ayat itu, baru mereka ngeh loh kalau ada itu ada nusyuz untuk suami itu ada. Sehingga definisi nusyuz adalah pembangkangan istri pada suami itu nggak valid. Harusnya pembangkangan suami atau istri pada komitmen perkawinan. Justru itu yang baru dari Al-Quran menurutku, karena tidak hanya di Jazirah Arabia ya, itu di seluruh belahan dunia ini kan waktu itu terutama ya, melihat istri sebagai miliknya suami. Sehingga kata pembangkangan suami pada komitmen perkawinan tidak ada, wong istri itu miliknya suami. Hak milik. Properti. Diwariskan, bayangkan loh. Bahkan dijual. Ada konsep pewarisan. Konsep pewarisan begitu. Nah ini yang akhirnya membuat
saya jadi gairah banget untuk melihat karena ternyata banyak banget pesan-pesan yang genuine. Kalau kita lihat ini ya, lihat situasi di Jazirah Arabia waktu itu, di berbagai belahan dunia, bahkan berabad-abad setelahnya, itu dahsyat sekali pesan kemanusiaan perempuan di dalam Al-Quran ini. Kayaknya kedengaran apologetik, tapi ya enggak apa-apa, memang kita punya alasan kok untuk mengatakan itu. Nah itu apakah memang menurut pengalaman Mbak Nur ya, dengan tadi yang disebut bahwa tafsir yang berkembang secara sosial itu seolah-olah kan di dalam Islam itu laki-laki memang dominan. Apakah kemudian itu yang kemudian menyebabkan perseptif umum bahwa terutama di kalangan feminis atau kaum yang memperjuangkan gender equality bahwa Islam itu paternalistik. Ya, apakah itu yang jadi gini, kalau dalam pandangan saya ada Al-Quran, ada tafsir. Al-Quran pun 23 tahun itu kan proses panjang banget ya. Dan Al-Quran datang itu situasi awalnya, jadi situasi masyarakatnya itu nggak beda dengan di Yunani, di Eropa, di mana perempuan itu diletakkan sebagai benda, gitu. Benda makanya jadi warisan, jadi hadiah dan lain sebagainya. Begitu Isa menegaskan perempuan itu manusia, misalnya di Al-Hujurat ayat 13 itu, begitu menegaskan perempuan itu manusia, berarti itu dia statusnya misalnya sama-sama hanya hamba Allah, kan tauhid begitu. Nah, tauhid yang intinya adalah hanya hamba Allah, perempuan manusia, berarti perempuan dan laki-laki itu sama-sama hanya hamba Allah. Itu artinya secara sosial laki-laki dilarang keras. Meletakkan, menyikapi perempuan seperti hamba, dan perempuan dilarang keras untuk mendudukkan dirinya sebagai hambanya laki-laki. Itu kan dahsyat banget kalau dilihat, karena penegasan kemanusiaan perempuan itu, lalu semua ayat tentang manusia itu di dalamnya ada perempuan gitu loh Mas. Sayangnya kesadaran manusianya itu belum otomatis menganggap perempuan itu sebagai manusia. Nah itu menurut saya problemnya ya. Sehingga ayat-ayat yang sangat revolusioner itu juga kan dibarengi dengan ayat-ayat yang berproses. Ya, jadi ada ayat yang menggunakan asumsi masyarakat Arab atau mencerminkan cara berpikir masyarakat Arab. Misalnya gambaran perempuan sebagai bidadari itu kan objek banget. Tetapi itu sedang pinjam cara berpikirnya masyarakat Arab tentang puncak kebahagiaan gitu. Imajinasi betul, imajinasi. Mengapa imajinasinya bidadari? Ya karena realitas sosialnya orang yang kaya raya itu dia satu laki-laki punya istri tak terbatas. Plus budak perempuan gitu. Sehingga imajinasi hidup mewah, hidup yang fantastis itu adalah dilayani oleh banyak perempuan itu. Tapi itu kalau saya sebenarnya jadi 3 Mas. Ayat titik berangkat. Itu ayat yang punya asumsi perempuan sebagai benda. Nah ini harus hati-hati karena ini yang mau diubah dalam 23 tahun itu. Nah yang kedua adalah ayat target antara. Itu ayat yang mengasumsikan perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Misalnya separuh, 1/3, 1/4 kayak di dalam poligami itu. Itu ayat target antara. Mengapa dia target antara? Karena tujuan finalnya belum mungkin. Bayangkan mengatakan perempuan manusia saja kan masyarakat Arab masih berat banget ini untuk menganggap itu. Maka dari yang tadi poligami tak terbatas dan tanpa syarat adil, ada target antara maksimal 4 dengan syarat adil, dan diingatkan adil itu sulit. Gitu. Lalu masih ada itu yang tadi saya bilang, pesan monogami itu sudah ada abad 7. Di mana di Inggris saja ya, itu baru awal abad 19, undang-undang yang membolehkan suami menjual istri itu baru dibatalkan Mas. Gila kan? Maksudku Eropa itu baru memang revolusi Prancis itu. Abad 7 loh sudah ada pesan monogami itu, sampai yang Masya Allah, jangankan
dulu ya. Hari ini aja pesan itu kan masih yang jadi boleh dikatakan yang Betul. bersifat imajinasi itu ini nanti Anda di surga gitu ya. Kira-kira ininya apa? Jadi imajinasi itu gini, surga ini kan sesuatu yang puncak kenikmatan gitu. Nah, bagi masyarakat Arab yang belum beriman kepada Allah, ya kita pinjam Al-Qur'an pinjam ininya, cara berpikirnya. Tapi begitu kesadaran spiritualnya tumbuh, itu ada ayat yang menegaskan bahwa gambaran seperti itu hanya masal, perumpamaan. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Itu kan sudah mulai tuh kesadaran spiritualnya sudah bagus sehingga dia bisa beriman kepada Allah sambil sudah alasannya bukan karena surga gitu. Karena sudah terbangun. Nah, begitu sudah sangat kuat sekali, gambarannya berubah lagi. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah orang beriman waktu itu akan berseri-seri karena akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan berjumpa dengan bidadari. Gitu. 2-3 tahun tadi adalah masa kenabian ya, Nabi Muhammad tadi. Iya, jadi awal prosesnya itu. Ya, prosesnya itu begitu. Jadi nanti ayat yang ketiga ini ayat yang tujuan final itu. Jadi ayat itu benar-benar meletakkan perempuan itu sejajar dengan laki-laki ya. Misalnya ayat tentang bagian waris ayah dan ibu yang anaknya meninggal punya anak itu kan sama-sama 1/6 gitu. Juga nilai saksi perempuan di li'an ya, kasus li'an itu kan kalau suami menuduh istrinya zina nggak punya saksi, harusnya kan ada 4. Maka 1 sumpahnya itu senilai dengan 1 saksi sehingga sumpah 5 kali. Wallahi istri saya zina 4 kali, yang terakhir wallahi kalau saya bohong laknat Allah atas saya. Bagaimana cara istri membebaskan diri dari sumpahnya suami, tuduhan suami itu? Sumpah juga. Berapa kali? 5 kali juga gitu. Jadi setara betul. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah siapa yang menentukan bahwa separuh itu menjadi standar nilai kesaksian perempuan itu, yang separuh standar sehingga yang lain mesti mengacu ke situ. Nah, kalau saya melihat dari misinya ya, misinya kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misi risalah kenabian itu kan untuk menciptakan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta termasuk bagi perempuan. Jadi kalau kita melihat sistem kehidupan itu selalu ada relasi ya Mas ya. Ada relasi antara dua pihak, yang satu kuat, yang satu du'afa dan mustad'afin. Nah, saya memahami bahwa kerahmatan bagi semesta itu khususnya bagi pihak ini, du'afa dan mustad'afin. Kenapa? Karena sistem yang dolim itu sudah jadi anugerah bagi para pembesar ini, al-malak biasanya kalau dalam kisah Rasul. Sehingga yang digendaki oleh Islam itu ini rahmat bagi kedua belah pihak. Maka perhatian khusus pada du'afa dan mustad'afin dalam mewujudkan keadilan itu menjadi keniscayaan gitu. Bagaimana literatur sekarang ya? Sekarang tentang ini maksudnya apa sudah cukup, dan bagaimana menyederhanakan literatur seperti ini? Menurut saya sih tinggal membangun ini ya, kesadaran bahwa ketika disebut manusia itu ada perempuan gitu. Kayak misalnya kan belum tentu loh Mas. Kayak misalnya kan laki-laki dan perempuan ini, laki-laki kan nggak ada sejarah tidak dimanusiakan hanya karena menjadi laki-laki, nggak ada. Kalau perempuan nggak ada. Ya. Sehingga ketika ada kesadaran kemanusiaan perempuan, ada kecenderungan besar menjadikan laki-laki sebagai standar kemanusiaannya perempuan. Padahal perempuan dan laki-laki itu punya kemanusiaan yang berbeda. Secara biologis misalnya ya, ini mohon maaf nih, laki-laki itu hanya hubungan seksual, mimpi basah, selesai. Dan itu hitungannya menit, nikmat buat laki-laki. Perempuan itu ada hubungan seksual, ada menstruasi loh, mingguan ini. Ada hamil, bulanan, nifas, selalu menyusui 2 tahun. Ini sama sekali 5 ini gak dialami oleh laki-laki. Dan ini bagian dari kemanusiaan perempuan. Dan tidak dihitung dalam kalkulasi itu dia. Ini yang disebut dengan pengalaman perempuan kan. Sehingga ketika menjadikan laki-laki sebagai standar kemanusiaan perempuan, maka yang khas ini tidak dihitung.
biasa. Pengalaman kemanusiaan perempuan. Yang fas yang nggak masuk ke Iya, situ. tidak masuk. Padahal ini sakit banget loh, wahnan ala wahnin. Nah, sama kayak kita menyebut hak asasi manusia. Laki-laki yang jadi standar, akhirnya hak asasi manusia yang berkaitan dengan pengalaman perempuan tidak diperhitungkan. Kenapa harus ada Komnas Perempuan? Padahal sudah ada Komnas HAM. Ya karena itu juga gitu. Ya tapi gini ya, bagaimana agar masyarakat ya mungkin bukan awam banget, masyarakat yang yang masih bisa akses literatur mereka tersedia bacaan yang seperti ini. Karena misalnya gerakan poligami itu dahsyat sekali. Dan perempuan itu mendukung. Jadi saya kira memang transformasinya sampai ke sana bagaimana? Iya, kalau saya sih memang membangun nalar kritis ini ya. Jadi buku ini adalah buku dari kumpulan ya? Ya, kumpulan status Facebook sama artikel-artikel pendek. Pengajian, kemudian diskusi Facebook. Jadi nanti di pasar ada kan? Ini diterbitkan. Di online ada. Ya, jadi bisa dipesan di online. Judulnya Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Perempuan, Kemanusiaan dan Keislaman. Ya. Jadi berbagai topik ada di sini tentang berbagai masalah tadi. Nanti tempat belinya bisa kita. Iya, nanti bisa di ini. Karena buku ini sangat penting untuk transformasi tadi ya. Betul. Ya. Jadi kayak tidak hanya sama biologis ya Mas ya. Kayak misalnya kerentanan secara sosial. Perempuan kan beda dengan laki-laki. Misalnya ada cara pandang yang memandang perempuan rendah atau lebih rendah dari laki-laki karena sejarah panjang tadi ya. Itu menyebabkan perempuan rentan mengalami stigmatisasi, dicap buruk sebagai sumber fitnah lah apalah. Subordinasi dianggap rendah, marginalisasi, kekerasan dan double burden. Maka saya punya konsep yang disebut dengan keadilan hakiki perempuan, Mas. Untuk membangun nalar kritis ini. Jadi prinsip dasarnya begini. Perempuan itu manusia seutuhnya. Kemanusiaan khas perempuan itu diapresiasi oleh Al-Quran. Menstruasi disebut adzab. Ya, awalnya itu kan disebut menjijikkan. Masyarakat itu melihat perempuan menstruasi. Lalu disebut adzab sebagai sesuatu yang sakit. Itu artinya kita mesti empati loh terhadap apa yang dialami oleh perempuan. Lalu hamil sampai menyapih itu disebut wahnan ala wahnin. Itu sakit yang berlipat-lipat. Itu juga sedang sakitnya itu berlipat-lipat, berturut-turut, berulang-ulang itu. Nah itu artinya Quran sedang, bahkan kalimatnya itu menarik ya, karena kami wasiatkan manusia untuk berbakti pada dua orang tuanya karena ibunya itu disebut orang tua. Jadi perempuan diakui sebagai orang tua karena kan dalam tradisi patriarki anak itu anak bapaknya. Bin binti abihi abiha. Nah ini disebut walidaihi, dua orang tua itu mengakui bahwa perempuan adalah ibu, adalah orang tua. Dan manusia dipesan, diberi wasiat oleh Tuhan untuk berbakti pada dua orang tua, tapi sebabnya itu hanya ibu. Karena ibunya hamil sampai menyapih selama sekian tahun. Itu artinya adalah manusia itu diminta untuk mempertimbangkan rasa sakit yang dialami oleh perempuan sebagai bagian dari kemanusiaannya. Makanya dalam konsep keadilan hakiki perempuan itu, sesuatu hanya disebut adil secara hakiki kalau menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui terutama, itu tidak makin sakit gitu Mas. Disebut sebagai kemaslahatan kalau nggak membuat itu makin sakit. Gimana wong itu sudah sakit kok dibikin makin sakit, ya nggak adil gitu. Sakit itu alamiah. Alamiah, tapi kalau dibuat makin sakit itu tidak alamiah. Gitu. Berarti kalau kita memahami tingginya angka AKI AKB itu sebenarnya bagian dari ini. Harus itu ya. Sayangnya karena itu hanya dialami oleh perempuan ya AKI. Lalu tidak dapat perhatian, tidak dianggap sebagai prioritas problem bangsa karena yang disebut problem kebangsaan adalah problem yang dialami bersama oleh laki-laki dan perempuan gitu Mas. Kalau perempuan doang ya sudah selesaikan sendiri kayak gitu. Yang kedua ya itu pengalaman biologis ya nggak boleh makin sakit. Yang kedua,
tidak boleh mengandung stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan double burden hanya karena menjadi perempuan, karena itu tidak adil. Maka tidak mungkin ada sesuatu kemaslahatan kok mengandung ini gitu. Sehingga nanti implikasinya agak berbeda berkaitan dengan konsep kemaslahatan Islam itu. Jadi yang disebut kemaslahatan Islam harus maslahat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau ada tindakan yang bersifat mutual, misalnya atau relasional ya, meniscayakan laki-laki dan perempuan nih, kayak hubungan seksual, kayak kawin, nikah ya. Kalau sebuah tindakan itu mafsadat buat perempuan, apalagi bahaya karena sistem reproduksinya, tapi bagi laki-laki tidak, tetap harus dicegah gitu. Mengapa? Karena kemaslahatan Islam itu untuk kedua belah pihak. Contohnya kawin anak nih, kawin anak ya. Kawin anak itu kan laki-laki nggak akan hamil melahirkan pas sudah menyusui. Perempuan bisa mengalami itu. Padahal di usia dewasa saja itu sudah wahnan ala wahnin. Gitu. Apalagi di usia anak. Maka harus dicegah walaupun laki-laki nggak mengalami gitu. Nah, sementara ini jadi cukup clear ya, cukup clear. Sementara ini laki-laki kan yang jadi standar. Pihak, yang satu merasakan, yang satu tidak. Tapi seringkali yang dipertimbangkan justru yang tidak merasakan. Karena itu tadi, karena laki-laki menjadi standar kemanusiaannya perempuan. Apakah bisa dikatakan seharusnya justru perempuan yang menjadi standar? Bisa dikatakan begitu? Mestinya begitu, artinya kalau perempuan yang jadi standar itu laki-laki pasti akan kena maslahat. Gitu. Karena dia tidak ada resiko itu. Kalau yang beresiko itu kayak gini loh Mas. Kalau standarnya perempuan, lelaki pasti akan dapat maslahat gitu. Kayak contoh begini deh, antara difabel dan non difabel ya. Kalau kita menyediakan eskalator untuk difabel, kan non difabel juga dapat manfaat dari eskalator itu. Gitu. Jadi prinsip dasar dari keadilan hakiki itu jangan jadikan pihak yang lebih kuat dalam sebuah relasi menjadi standar bagi pihak yang lebih lemah. Tapi harus melihat kondisi khasnya dan itu diperhitungkan dalam konsep keadilan. Dan itu tidak hanya soal kemaslahatan, kebijakan negara, kearifan sosial, kemanusiaan, kebangsaan, keumatan, itu benar-benar yang harus memberi perhatian khusus pada pihak du'afa dan mustad'afin itu dalam sebuah relasi. Jadi sama kalau dalam konteks keadilan hakiki perempuan yang saya tulis itu, minimal 2 itulah. Pengalaman biologis khas yang 5 itu, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, tidak makin sakit. Dan 5 kerentanan sosial perempuan, stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda tidak terjadi itu. Nah problemnya memang Mas tadi itu, laki-laki tidak mengalami. Jadi sulit untuk menggunakan standar. Sehingga menganggapnya tidak ada. Karena tidak ada lalu tidak dipertimbangkan. Maka tugas perempuan adalah menceritakan. Kalau refleksi di perundang-undang gimana? Kalau kita melihat undang-undang difabel, disabilitas itu standar itu ada. Jadi standar gedung harus ada kemudian pendengaran juga semua disabilitas. Sahabat Jelajah Pustaka, sekali lagi saya ingin memberitahukan acara ini bisa diakses di akun Ahmad Suaidi dan akun Kolase Konstitusi. Dan kurang lebihnya terima kasih dan terima kasih Mas Suaidi. Terima kasih banyak sekalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.